ya bagi kita. Nah, kita ini manusia ya, pelupa. Ya, tempatnya lupa, tempatnya khilaf, ya, sering lupa, sering khilaf. Jadi sangat penting ya untuk selalu memperbaharui niat ketika ingin melakukan kebaikan. Ya, kita keluar dari rumah kita untuk belajar ilmu agama, perbaharui niat. Kita keluar dari rumah kita untuk mencari nafkah yang halal, ya, untuk anak istri kita, ya, niatkan karena Allah. Ya, maka insya Allah semuanya akan dipermudah dan diberkahi. Di pertemuan sebelumnya, ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sedikit tentang syarat, ya, di antara syarat sahnya sholat. Ya, di antaranya kita sebutkan kemarin adalah bersuci, ya, suci, bukan bersuci ya. Suci dari yang namanya najis, ya, pakaian kita, badan kita, tempat ibadah kita, ya, yang bersentuhan langsung dengan anggota tubuh kita ketika sholat, ini harus suci daripada najis. Ya, tidak boleh anggota tubuh kita itu terkena najis ketika melaksanakan sholat. Begitu juga apa yang kita bawa, ya, rida umpamanya, ya, apa yang kita bawa ini juga harus suci daripada najis. Jika kita membawa sesuatu yang terkena najis, maka ya tidak sah sholatnya, seperti itu. Ini sudah kita jelaskan. Sekarang kita lanjutkan, ya, kita lanjutkan seperti biasa, kita baca matannya, kemudian kita terjemahkan. Fa in laqahu najisun au mahmulahu batalat salatuhu illa an yulqiyahu halan au yakuna ma'fuwan anhu kadami jurhihi. Ya. Jika najis, ya, mengenai seseorang yang sedang melaksanakan sholat atau sesuatu yang ia bawa, maka batallah sholatnya. Ya. Jika najis mengenai seseorang yang sedang sholat, ya, ataupun sesuatu yang ia bawa ketika sholat terkena najis, maka batallah sholatnya. Illa, kecuali ayyulqiyahu halan, kecuali jika ia lemparkan seketika. Ya. Au yakuna ma'fuwan anhu kadami jurhihi, atau ya jika tidak dia lemparkan atau najis tersebut termasuk najis yang dimaafkan ketika sholat. Contohnya seperti apa? Seperti darah dari luka di tubuhnya. Ya, darah dari luka, ya, di tubuhnya ini darah dia, ya, bukan darah orang lain. Makanya di tubuhnya, bukan tubuh orang lain. Ya, darah dari luka di tubuhnya ini termasuk darah yang dimaafkan ketika dia sedang melaksanakan sholat. Sekarang kita jelaskan. Jadi seseorang itu, ya, ketika dia sedang melaksanakan sholat, kemudian tiba-tiba, nah ini berkaitan dengan pertanyaan peserta kita sebelumnya, kemudian tiba-tiba dia terkena najis, ya, dijatuhi apa nama, kotoran cicak umpamanya, ya, maka batal sholatnya, ya, batal sholatnya kecuali apabila dia membuang najis tersebut. Nah ini membuangnya bagaimana, gambarannya seperti apa? Di sini ada dua penjelasan. Ada kalanya najis tersebut itu adalah najis yang kering, ada kalanya najis tersebut itu adalah najis yang basah. Ya, kita sedang sholat kemudian terkena najis, ya, dijatuhin najis, ya. Ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, najis yang mengenai kita ketika sedang sholat itu najis kering. Kalau najis kering bagaimana? Apa yang harus dia lakukan? Kalau itu najis kering, maka dia harus membuangnya seketika dengan cara apa? Dengan cara mengibaskan pakaian dia. Ya, dengan cara mengibaskan pakaian dia. Kalau seandainya ya, ya, kita sholat seperti ini.
Ya. Kemudian kan kelihatan kalau seandainya ada najis yang jatuh di sini, umpamanya tai apa namanya kotoran, ya kalau tai terlalu kasar, ya kotoran cicak tiba-tiba jatuh di bahu dia dan dia tahu, ya dia tahu. Maka apa yang harus dia lakukan? Dilihat, ya kotoran cicak ini keadaannya seperti apa. Kalau seandainya kering, ya kan ada yang kering mungkin sudah lama menempel di atas, kemudian karena panas, angin dan lain semisalnya, dia kering kemudian jatuh. Ya, kebetulan jatuhnya itu di pakaian orang yang sedang sholat. Maka apa yang dia harus lakukan? Dia kibaskan. Ya, dia kibaskan agar ya najis tersebut itu jatuh. Ya, tidak boleh menggunakan tangannya. Kenapa? Kalau dia menggunakan tangannya, maka jatuhnya itu nanti membawa. Dan seperti yang sudah kita jelaskan, tidak boleh membawa najis ketika sholat. Ya. Jadi agar terlepas dari kata membawa, maka dia apa yang dia lakukan? Dia mengkibaskan pakaian dia. Ya, mengkibaskan pakaian dia, menggeserkan pakaian dia, sekira apa? Sekira najis tersebut jatuh. Ya. Ini kalau dia lakukan seketika, maka tidak batal. Tapi kalau seandainya najisnya kering, ya, kotoran cicaknya kering, jatuh ke pakaian dia, dan dia tahu itu adalah najis yang kering, kemudian dia biarkan sejenak. Ya, dia biarkan sejenak, kemudian baru dia kibas agar najisnya itu jatuh, maka di sini batal sholatnya. Ya, karena apa? Karena dia sedang dalam keadaan membawa najis. Ya, pakaian dia membawa najis. Makanya tadi disebutkan apa? Maka dia agar tidak batal, maka dia melemparkannya seketika. Ya, melemparkan di sini caranya bagaimana? Dengan mengibaskan pakaian dia. Ya, dengan mengibaskan pakaian dia. Tidak boleh menggunakan tangan. Ya, ataupun semisalnya. Karena apa? Jatuhnya nanti membawa. Ya, dan membawa najis itu membatalkan sholat. Nah, ini kalau seandainya kotoran cicak tersebut itu kering. Ya, kalau seandainya basah bagaimana? Ya, kalau seandainya basah dan mengenai pakaian dia, ya, maka apa yang terjadi? Batallah sholatnya. Kenapa? Karena pun seandainya dia kibaskan, pasti bekas kotoran itu masih menempel di pakaian dia. Karena ini kotorannya masih basah, ya belum kering. Kalau yang kering kan tidak ada bekas yang apa? Yang akan tertinggal. Berbeda kalau basah. Kalau basah itu kan ya walaupun kotorannya hilang, ya pasti ada bekasnya, basahannya itu yang masih menempel di pakaian dia. Ya, maka di sini batal sholatnya. Tapi kalau seandainya kotoran cicak ini tadi, yang basah ini tadi, mengenai pakaian yang dia bawa, bukan pakaian ya, mengenai sesuatu yang dia bawa, umpama rida, ya dia sholat pakai rida, kemudian dia melihat ya sesuatu jatuh di ridanya dan itu ternyata adalah kotoran cicak yang basah umpamanya, yang menempel, ya tertempel, namanya basah kan. Maka apa yang harus dia lakukan? Dia kibaskan ridanya. Dia kibaskan ridanya agar ridanya itu jatuh. Ya, agar ridanya itu jatuh maka tidak masalah. Karena dia telah membuang apa yang dia bawa. Tapi kalau pakaian dia yang terkena kotoran cicak yang masih basah, ya tidak mungkin dia buka baju. Ya, ataupun dia ambil gunting, dia gunting kan tidak mungkin. Jadi seperti itu. Makanya para ulama fikih membedakan antara pakaian, ya, antara pakaian yang terkena najis kering dan yang terkena najis yang basah. Ini dibedakan rinciannya. Ya, dibedakan rinciannya. Ini pembahasan kita ini, ya, pembahasan ketika seseorang sedang melaksanakan sholat kemudian terkena najis dan ini sudah kita rincikan. Kalau kering seperti apa, kalau basah seperti apa. Ya, saya ulangi, kalau kering, maka dia kibaskan pakaian dia. Tidak menggunakan tangannya. Karena kalau dia menggunakan tangannya, jatuhnya nanti membawa. Tapi dia kibaskan saja. Ya, namanya kering biasanya kalau dikibas pasti akan jatuh.
Ya, seketika, tidak boleh ditunda, ya, tidak boleh dikasih jeda, maka tidak batal. Kalau tidak batal, ya ini kalau kering. Kalau basah, ya mengenai pakaian dia, najis yang basah, ya kotoran cicak yang basah umpamanya, maka ya sudah batal sholatnya. Karena walaupun dia kibaskan dan najis tersebut jatuh, yang namanya basah pasti meninggalkan bekas, ya. Maka ya sudah pakaian dia sudah terkena najis. Makanya di pertemuan sebelumnya kita sebutkan ya badannya, pakaiannya, tempat ibadahnya yang bersentuhan langsung dengan anggota tubuhnya ini harus suci daripada najis. Ya. Tapi kalau seandainya yang basah ini tadi mengenai sesuatu yang dia bawa, nah ini boleh. Ya, dia kibaskan, kemudian jika sudah jatuh, ya sudah dia lanjutkan sholatnya. Ya, karena dia sudah membuang sesuatu yang terkena najis ini tadi, seperti ridaknya, ya seperti itu. Berbeda, ya dikecualikan dari pembahasan najis yang sudah kita jelaskan panjang lebar, ya darah dia sendiri, ya darah ya dari luka di tubuhnya, bukan tubuh orang lain, ya darah yang muncul dari luka tubuhnya ketika sholat, ya bukan ketika di luar sholat. Ya, ketika sholat maka darah tersebut dimaafkan. Ya, baik sama ada darah itu ya banyak ataupun sedikit. Ya, banyak ataupun sedikit, tapi nanti ada rinciannya lagi. Ya, tapi kalau darah dia sendiri baik itu darahnya banyak maupun darahnya sedikit maka ini dimaafkan. Maka ini dimaafkan ketika dia sedang melaksanakan sholat. Catat itu. Ya, ketika sedang melaksanakan sholat, jika darah itu keluar dari luka yang berasal dari tubuhnya, baik keluarnya banyak maupun sedikit, maka darah tersebut dihukumi sebagai darah yang dimaafkan. Artinya apa? Dia tetap boleh melanjutkan sholatnya. Ya. Tapi kalau seandainya darah itu adalah darah orang lain, ya darah orang lain itu bagaimana contohnya? Umpama dia sholat di samping orang lain, ya kemudian mungkin orang ini tadi ya terjadi sesuatu atau bagaimana, ya bisulnya pecah mungkin, ya ya mengenai darahnya mengenai dia, ya darah temannya mengenai dirinya, ini jika sedikit dimaafkan, ya jika sedikit darahnya dimaafkan, jika banyak maka tidak dimaafkan. Ya ini secara globalnya seperti itu, secara rinciannya akan lebih dikaji lagi di kitab yang lebih tinggi daripada kitab yang kita kaji sekarang, ya jadi seperti itu. Tapi kalau seandainya itu darah dia sendiri, walaupun ya darahnya mengalir saking banyaknya, maka dia tetap boleh melanjutkan sholatnya. Ya, umpama dia apa namanya baru operasi contoh ya, ya baru operasi di dadanya, kemudian karena pergerakan sholat ya mungkin beberapa jahitannya terlepas. Ini contoh ya. Kemudian mengalir kan terasa itu basah bajunya kan. Maka apa yang harus dia lakukan? Ini kan darah Ustaz, ini kan najis ya betul. Tapi najis yang dimaafkan. Artinya apa? Dia lanjutkan sholatnya, kemudian setelah selesai sholat, ya sudah dia bersihkan. Ya, tidak boleh dia gunakan untuk sholat lagi, karena hanya dimaafkan ketika dia sedang sholat tadi. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ustaz, iya, iya. Iya, Izin bertanya Ustaz, bagaimana kalau misalnya kan lagi cabut gigi, terus sholat gitu kan, kalau cabut gigi, giginya berdarah gitu Ustaz. iya, Terus itu sholatnya bagaimana itu Ustaz? Kadang kan itu darah di dalam gigi kan payah juga itu Ustaz. Bisa jadi iya, entah minum atau apa gitu. Ya Ustaz, iya, terima kasih. iya, sama-sama. Iya, darah gigi umpamanya, dia baru selesai cabut gigi. Apa yang harus dia lakukan? Dia bersihkan giginya. Ya, jangan sampai berdarah, jangan sampai kotor. Ya, artinya ya jangan cabut gigi di waktu di waktu sholat ya, kan masih banyak waktu. Umpama pagi hari jam 10 ya atau jam 10 lah. Jam 10 dicabut berdarah kan.
Itu kan tidak mungkin 24 jam darahnya keluar, kan tidak mungkin juga. Ya, ada waktu-waktu tertentu dia berhenti. Ya, dokter juga tidak akan membiarkan hal itu terjadi tentunya, karena itu kan darah itu nggak tahu kita darah kotor apa darah bersih ya. Takutnya menjadi penyakit. Maka dokter punya keahlian tertentu di bidang itu. Mereka tidak akan membiarkannya terjadi. Maka apa yang harus dia lakukan? Dia bersihkan, dia bersihkan, dia bersihkan. Setelah darahnya berhenti, ya tidak keluar lagi, itu kan terasa ya, darah darah itu kan beda rasanya dengan air ludah, itu kan beda rasanya. Kemudian dia sholat, ya. Ketika sholat ini sudah dibersihkan ya, sudah tidak ada darah lagi, sudah disucikan. Ketika sholat mungkin karena dia ya terlalu apa namanya, terlalu menekankan huruf mungkin, ya huruf bot umpamanya itu kan di bagian gusi ini ya. Terus jadi bilang bo kata dia kan. Jadi terjadi pergerakan, kemudian keluar lagi darahnya. Ya, nah ini tidak masalah. Ya, karena darah dia sendiri. Ya, tidak masalah. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Bukan di luar sholat, kemudian dia sholat. Bukan. Tapi ketika dia sedang dalam sholat. Makanya saya sebutkan tadi ketika dia sedang sholat. Ini catatan penting. Umpama saya sholat nih. Ya, ada bisul. Bisul umpamanya di sini. Contoh. Mudah-mudahan jangan. Ya, karena gerakan sholat ya bajunya gerak-gerak, akhirnya apa? Meletus ya, akhirnya pecah. Ya, itu kan terasa itu basah itu. Apa yang harus saya lakukan? Ya sudah saya lanjutkan. Kemudian setelah saya selesai sholat, apa yang harus saya lakukan? Ya dibersihkan, disucikan. Ya. Karena kalau saya mau sholat lagi, pakaian ini sudah tidak bisa lagi saya gunakan. Ini sudah terkena najis. Jadi dimaafkannya itu kapan? Ketika sedang melaksanakan sholat itu tadi. Faham yang bertanya? Ini Bunda Husrina sudah siap-siap untuk bertanya ini. Ada pertanyaan lagi, Ustaz. Iya, silakan. Sebelum diambil Bunda Eh, Husrina. Hmm. ya, misalnya kan ini lagi ada kajian gitu misalnya, Ustaz. Terus waktunya itu mendadak, jadi tiba-tiba ada kejadian entah luka gitu sesuatu. Jadi waktu waktu sholatnya itu udah mendadak. Jadi pakaian yang dipakainya itu kotor, terkena baju atau apa gitu, Ustaz. Jadi itu gimana solusinya, Ustaz? Solusinya cari baju yang tidak terkena najis. Ya misalnya kan mencari baju ya tentunya misalnya rumahnya jauh gitu, Ustaz. Ya soalnya ada teman gitu bertanya dulu. Iya, iya, iya. Iya, paham. Ya Allah. Oke. Sekarang. Ya, kita hidup di zaman yang luar biasa mudah ya. Di musola biasanya selalu disediakan mukena. Ya. Di setiap rumah orang biasanya selalu ada mukena. Ya, walaupun dia jarang sholat, umpamanya sholat setahun sekali. Ya, hari raya Idul Fitri saja dia sholat. Ya, kan bisa dipinjam. Jadi gini loh, para jemaah. Ini udah main gini loh. Ya, terbiasa. Soalnya kita punya jemaah itu bahasanya lo gue. Jadi gini, ya. Jadi gini, ya. Hukum telah ditetapkan. Ya, hukum telah ditetapkan. Di antara syarat sahnya sholat, pakaiannya harus bersih dari yang namanya najis. Ya. Jadi ya sudah seperti itu. Kecuali, ya ini baru contoh. Ini teman apa? eh, ini saya tidak tahu dipanggil bunda nanti marah pula kan? Saya kenal sama bunda-bunda soalnya ini ABCD bukan bunda sepertinya. Ya, eh, teman ABCD ya itu kan kasusnya kan tidak di hutan. Yang namanya Reni, Ustaz. Iya, yang namanya Reni. Iya, kan kasusnya tidak di hutan. Ya, rumah orang masih banyak. Ya, jangan malu. Kita mau melakukan kebaikan jangan malu minta tolong. Tapi kalau seandainya ini contoh yang ingin saya sebutkan. Seandainya nih diculik. Ah, diculik, dimasukkan di penjara,
ya, yang ada cuma satu lubang, ya, biar bisa bernafas. Ya, jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, akhirnya apa? Baju dia ini sudah terkena najis. Nah, ini seharusnya pertanyaannya seperti itu. Nah, itu baru pertanyaan. Kalau seandainya di zaman sekarang, ya hampir-hampir di semua rumah itu ada mukena. Ya, hampir di semua rumah itu ada mukena. Kan tidak menempel juga ya bau badannya di mukena tersebut. Pun kalau menempel, besok saya pulangkan Bu, besok saya pulangkan Kak, seperti itu. Jadi jangan, oh saya malu mau minjam, oh berarti sah-sah aja lah kalau saya pakai pakaian yang kotor ini yang terkena najis ini. Enggak, konsepnya bukan seperti itu. Tapi kalau seandainya dia di penjara, ya tidak ada jalan keluar, dia diculik, ya yang ada cuma satu lubang contoh untuk bernapas, badan dia kotor, badan dia terkena najis, ya sudah dia sholat. Dia tidak mendapatkan air, dia sholat. Dia sholat untuk apa? Untuk memuliakan waktu. Ya, untuk memuliakan, menghormati waktu sholat. Tapi setelah dia diselamatkan oleh Superman, umpamanya Batman, tiba-tiba datang muncul kan, bantuin dia keluar dari penjara tersebut, ya menghancurkan markas musuh tersebut, ini contoh ya. Maka dia harus mengqadha ya sholat yang telah dia lakukan di penjara tadi. Karena itu tidak sah. Dia sholat hanya untuk memuliakan waktu saja. Ya, memuliakan waktu sholat, menghormati waktu sholat. Paham ya? Ya Ustaz, paham. Terima kasih, Syukron. Iya, sama-sama. Ya, bilang sama temannya, jangan malu, minjam, bilang. Ya, bukan minta, minjam. Bukan minta, minjam. Ya, atau dikasih upah, ya 50.000 contoh. Iya, Bunda Husrina sepertinya dari tadi sudah tidak sabar untuk bertanya. Iya, atau ada yang ingin Oh, ditanyakan lagi? ada. Saya bertanya, Ustaz. Oh iya, iya. Iya, Oke, Erik. silakan. Iya, Erik. Erik duluan. Kalau Bunda Husrina nanti biasanya punya 2-3 pertanyaan nanti. Iya, silakan Erik. Iya. Hmm. Iya, iya. Kalau dia kering, makanya tadi kan kita sebutkan ada tai cicak kering, ya mengenai tubuhnya, mengenai badannya, kemudian dia kibaskan, dia lanjut sholat. Kenapa? Pakaiannya itu tidak terkena najis. Pertamanya dia membawa najis, kemudian setelah dibuang ya sudah tidak terkena najis karena dia kering. Baju kita juga kering. Beda lagi kalau dia kering, baju kita basah umpamanya ya. Paham maksudnya? Iya. Amin wa fikum. Ya, jadi para jamaah, para peserta, jangan apa namanya ya pertanyaannya itu oke. Sekarang saya kasih contoh. Kita punya bumi yang luas, ya punya bumi yang lebar. Ngapain kita sholat di tempat yang ada tai cicaknya? Ya, jadi seperti itu. Ya. Umpama di sini kotor nih, kita lihat tai cicak. Ngapain kita sholat di situ? Untuk mengamalkan fikih, Ustaz. Lah, konsepnya bukan seperti itu. Ya, saya ingin mengamalkan ilmu saya, makanya saya sholat di situ. Bukan seperti itu. Kan masih banyak tempat yang lebih bersih, hati kita tenang, sholat di situ. Ngapain kita harus sholat? Di situ kita tahu ada tai cicaknya. Terlepas dari dia kering ataupun basah. Tapi Ustaz, musola kami kecil. Sekecil-kecilnya musola, ya pasti ada tempat lain. Ya, ada, tidak mungkin cuma satu sof aja musola, itu nggak mungkin. Ya, musola di rumah saja itu mungkin bisa muat 5 orang, apalagi musola di luar ya. Tidak mungkin cuma cukup satu orang, kan seperti itu. Jadi, ya, jadi jangan apa pertanyaannya seperti itu.
Iya, silakan Erik. Tai cicak disapu. Bukannya kalau disapu dia hancur. Iya, dia kering. Oke, dia kering. Kemudian dia hancur. Apa yang menjamin kita itu nggak nempel di tangan kita? Memang dia tidak berpindah, Erik. Najisnya itu tidak berpindah. Tapi kalau nempel di tangan kita, kita bawa seperti ini ya tidak sah sholatnya. Paham maksudnya? Nah, jadi yang dimaksudkan kering kering tidak berpindah itu apa? Ya seperti ini tadi loh. Ini kan baju ini tipis ya, ya terkena. Ini kan saya kibas saja, ya sudah dia jatuh dan memang tidak ada bekasnya. Nah ini tidak masalah. Tapi kalau seandainya dia kering, ada bekas. Dia kan tai cicak itu terbagi menjadi dua ya. Ini kenapa kita membahas tai cicak? Ya Allah. Ada yang hitam, ada yang putih. Iya kan? Ya, bagi yang tidak percaya silahkan diteliti. Ya. Hitamnya hilang, putihnya nempel. Apakah sah sholatnya? Ya tidak. Walaupun itu tai cicak kering. Karena apa? Masih ada yang menempel. Begitu juga sesuatu ada potongan kecil nempel di sini tai cicak kita sholat ya tidak sah. Nah, itu pentingnya orang yang berilmu ya yang harus menjaga masjid itu ya yang harus membersihkan masjid itu. Ya, caranya bagaimana ya? Jangan disapu, dikibaskan. Dikibaskan, jangan disapu. Kalau ragu bagaimana Ustaz? Kita kan nggak tahu, mungkin ada keselip dikit. Nah, ingat, sesuatu itu dihukumi najis dengan yakin, bukan dengan ragu. Ragu itu tidak dibina ya atasnya hukum. Keraguan tidak dibina atasnya hukum. Contoh, setahu saya, seingat saya, baju yang saya pakai ini tidak terkena najis. Tapi kan apa yang menjamin? Ya, emang mata kita AI, ya, lihat kan, apakah baju saya terkena najis? Kan tidak. Kemudian saya ragu, ini jangan-jangan terkena najis. Ya. Jadi apakah hukum baju saya ini najis? Tidak. Ragu itu tidak menghukumi sesuatu. Ya, itu kaidah fikihnya seperti itu. Keraguan itu tidak menghukumi sesuatu akan najis. Tapi kalau kita yakin ini, ya, tai cicak sini nempel, darah sini nempel, ya, air kencing di sini nempel, ya jangan ragu itu sudah terkena najis. Paham ya? Yang lain juga seperti itu. Jadi keraguan itu tidak menghukumi sesuatu itu dengan najis. Ya, lihat lantai bersih. Tapi kan nggak menutup kemungkinan pernah terkena najis, kemudian dia nggak belajar ilmu agama, dia nggak tahu. Ya jangan seperti itu. Ya, jangan seperti itu. Ya sudah sholat. Ya kalau kita lihat bersih, nggak ada apa-apa, ya sudah sholat. Jangan sedikit-sedikit ragu, sedikit-sedikit ragu. Ragu itu tidak menghukumi sesuatu. Ya, ragu itu tidak menghukumi sesuatu. Ya, silakan Bunda Husrina. Amin Wafik. Bunda Husrina cuma satu pertanyaan. Kita mau lanjut soalnya. Oh iya. Saya ada juga pertanyaan, Apa Ustaz. nih? Ya, silakan. Sebelum diambil Bunda Oh Husrina. baik, yang satu mau oh ya, bagaimana ya? Siapa lagi? Bunda aja Dek. dulu, Bunda aja dulu. Iya, Bunda aja dulu Ya, Bunda. ya, duluan aja Iya, deh. Bunda Duluan Husrina aja dulu. deh, karena saya dua pertanyaanku. Iya Bunda, silakan. Aduh deh, itu tadi ada yang duluan. Biar ya baik Pak ya. Jadi pertanyaan saya begini Ustaz. Ini masih seputar saya, kalau nggak salah saya sudah tanyakan di malam sebelumnya. Tapi saya lupa apakah sama Ustadz atau sama Ustaz Kafika itu. Persoalan tadi itu teh cicak misalnya. Kan kalau yang biar dikena sejadah, tapi kalau ujungnya sejadah yang dikena ada di situ. Yang penting bukan pas tempat sujud turun, misalnya yang umpama di telapak tangan sujud, lutut sujud dan kaki sujud itu, yang penting bukan di situ, di atas sejadah itu maka tetap sah.
Nah, saya kan pertanyakan begini, gimana misalnya kalau dibawanya sejadah itu dan pas memang tempat sujudnya turun tangan ini, walaupun tidak tersentuh gitu loh. Itu yang Oke, saya tanyakan sebelumnya oke, tuh. Kemudian yang oke. kedua kan masalah darah. Oh, ada yang kedua ternyata. Iya, Sudah, silakan Bunda. sudah. Oke, oke. Oke, sekarang Bunda tanya saya tanya Bunda. Kenapa Bunda harus sholat di bawah najis? Walaupun di atasnya sejadah. Kenapa? Ustadz, misalnya kita tidak tahu, bukan persoalannya ini bilang jadi gitu. Bunda bilang Kalau tadi apa? Tidak tahu. Tidak tidak tahu ya, tahu, tidak tahu apa yang mau dibuat Bunda. Mata kita bukan AI, makanya saya sebutkan tadi keraguan. Ya, itu tidak menghukumi sesuatu. tapi kalau seandainya Ustadz, tiba-tiba setelah saya ambil itu sejadah, ternyata di bawahnya ada, mohon maaf Ustadz, aduh, ini salah ya ini ya. Iya, iya, Nanti iya. jadi Saya paham, pertanyaan saya setan paham. lagi, maaf Kalau ya. kalau kita Nah, tapi belajar harus fikih, detail, iya. karena bukan saya yang mau Nah, bertanya ini, banyak pertanyaan juga iya, dari jamaah Ustadz. Aduh, Gang. iya, Jadi saya paham gini Bunda. Ustadz, Kalau kita belajar fikih, seandainya baru memang kita pertanyaan. tahu. Nah, barulah kita tahu. Kita kan sudah sholat, tapi kan kita ini yakin bahwa tidak ada. Tapi setelah kita sholat, oh ternyata ada. Apakah harus diulang sholatnya ketika waktu sholat masih ada? Iya. Eh, oke, satu. Apakah najis tersebut bersentuhan langsung dengan anggota tubuhnya? Bunda, Tidak, Ustadz. Tapi pasti tidak. Sebentar, tempat sebentar, sujudnya sebentar, tangan ke sebentar, bawah Bunda. itu. Pelan-pelan, Bunda, pelan-pelan. Apakah najis tersebut bersentuhan dengan tubuhnya? Tidak, Ustadz. Tidak. Apakah sejadah tersebut mengikuti gerakan sholatnya sehingga dihitung sebagian di bawah? Ya tidak, Ustadz. Tidak Berarti tidak mengikuti masalah. gerakan sholat. Berarti Cuma tidak masalah. masalah, ya kenapa saya bertanya begini, Ustadz? Karena kan dikatakan suci dari najis, tempat, tubuh, dan apa satu itu? Nah, itu Pakaian. pakaian. Jadi makanya saya selalu untuk khusus ini yang tempat ini sajadah ini yang saya maksud ini Ustaz. Makanya saya mempertanyakan betul ini. Jangan sampai kita Iya, juga menyampaikan ke orang baru saya sendiri kurang paham iya. dari Ustaz kan sesat menyesatkan lagi tuh. Nah, Iya, itu iya, Ustaz. seperti itu, seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Jadi memang sejadah itu sangat apa namanya solusi yang terbaik ketika kita ingin melaksanakan ibadah, sholat di apa umpamanya di jalan. Kan kita nggak tahu juga ya di jalan itu ada apa. Maka apa yang harus kita lakukan? Bentangkan sejadah. Paham Bunda? Paham Ustaz. Iya. Eh, ingin bertanya jika tai cicaknya terkena di kabel mikrofon yang dijepit yang di baju seorang imam, tapi kabel yang jauh dari imam. Nah, ini pertanyaan yang luar biasa ini. Ada tai cicak terkena di kabel mikrofon yang dijepit di baju imam, tapi kabelnya jauh dari imam. Iya. Bagaimana, Bunda? Ini apa ini yang muncul ini? Halo? Jelas suaranya? Ini tidak tahu kenapa layarnya berubah seperti ini. Halo? Suaranya jelas, Ustaz. Tapi layarnya aja yang apa? Ya, ini tidak tahu kenapa ini. Zoom-nya oke, tiba-tiba. Udah Iya, selesai. tadi pertanyaannya adalah eh, ini admin apa ini? Jangan di-share apa-apa admin. Jadi error Zoom saya. Eh, ingin bertanya jika tai Oh, maaf cicaknya. Ustaz, bukan saya nggak tahu juga kenapa tiba-tiba tadi seperti itu. Oh, Makanya saya langsung berarti delete tadi. Kayaknya berarti tadi Pak, mohon sama-sama maaf, error. mungkin Pak Tatang ya. Tadi ini yang buka layarnya, tapi saya sudah delete. Oh,
Ustaz. Iya. Maaf saat ini saya mau ngetik tadinya tapi kelama-lama. Oh, Iya, kelihatan nama Iya. Bapak. Maaf Pak. Iya, kelihatan Iya, namanya. tidak masalah, Pak. tidak masalah. Oke, Iya. kita lanjutkan. Iya, tidak masalah. Jadi pertanyaannya adalah, ya bunda-bunda tahu ya, para peserta tahu apa namanya mikrofon. Ya, mikrofon seorang imam. Ya, tapi pertanyaannya luar biasa. Ini fikih itu membuat orang berpikir ya. Saya juga nggak kebayang. Ya. Ada contoh seperti itu. Pertanyaannya adalah ada mikrofon, talinya panjang, ya panjang, kemudian ada najisnya. Nah ini bagaimana? Apakah sholatnya itu batal atau tidak? Jawabannya batal. Kenapa batal? Karena ya mikrofon yang dia bawa itu mengikuti pergerakan dia. Ya, maka dihitung sebagai yang dibawa. Jika yang dibawa itu terkena najis, maka tidak sah sholatnya. Tapi ingat, kalau tahu, ya kalau tidak tahu bagaimana, kan tidak mungkin ya, harus diteliti. Paham? Yang bertanya siapa? Ummi Nuha, Ummi Nuha atau Nuha. Kalau paham katakan paham. Ya sama halnya, umpamanya ada benang, ya ada benang yang kita bawa, ujung dari benang tersebut terkena najis. Ya, ini tidak sah sholat kita karena dihitung sebagai membawa najis. Jadi cara mengetahui sesuatu itu dibawa atau tidak, ya adalah ketika dia mengikuti gerakan sholat kita. Ya, kalau sejadah itu tidak termasuk sesuatu yang dibawa. Ya, tapi kalau rida, ya itu termasuk sesuatu yang dibawa karena mengikuti pergerakan sholat. Ya, seperti itu. Iya, Ustadz Tatang, silakan. Maaf Ustaz, saya mungkin pertanyaan ini keluar dari pokok bahasan gini. Saya misalkan kadang-kadang gini, misalnya ke kamar mandi ya Ustaz. Sementara di situ ada air di ember itu kurang dari 2 kulah gitu. Kan kita prasangka kita ya, tergantung prasangka gitu. Tadi apa bisa agar berhubungan di sini ketika air atau ember itu udah dihukuman kita enggak sudon gitu. Oh ini hukuman suci aja gitu. Bisa gak Ustaz itu? Seperti yang saya sampaikan, prasangka, ya ragu-ragu itu tidak menghukumi sesuatu. Ya, Ustadz Tatang punya air sedikit di kamar mandi. Ya sudah, jangan ragu-ragu. Kalau seandainya tidak ada tanda apapun, nggak ada lihat apapun, ya sudah pakai saja. Mau pakai untuk bersuci, mau pakai untuk wudhu, silahkan. Karena keraguan, ya ragu-ragu, prasangka, itu tidak menghukumi sesuatu. Paham, Ustaz? Meskipun ya Ustaz, meskipun pada intinya itu kena gitu najis, tapi prasangka kita baik gitu Ustaz. Lah, jangan. Kalau sudah kita tahu itu terkena najis, ya sudah itu najis. Walaupun prasangka kita baik. Iya. Kalau seandainya gitu. Oke, sebentar. Ya. Tadi saya sebutkan apa? Ada air sedikit di kamar mandi. Ya. Kita nggak lihat apa-apa. Kita nggak lihat terkena najis. Kemudian di dalamnya tidak ada tai cicak. Kita nggak lihat apa-apa. Cuma kita ragu. Ini kemungkinan karena dia sedikit mungkin kecipratan air mustamal mungkin. Ya itu nggak dihukumi. Ya sudah pakai saja. Karena ragu-ragu itu tidak bisa menghukumi sesuatu. Tapi kalau dia tahu air mustamal jatuh ke air yang sedikit ini tadi, dia tahu. Tapi dia berprasangka baik. Kan sedikit. Nah itu nggak masuk. Ya, yang penting prasangka kita ya Ustaz. Yang penting. Oh iya. Bukan yang penting prasangka kita. Saya ulangi lagi. Maaf. Kalau kita yakin, ya yakin ini bagaimana cara mengetahui yakin ini? Mungkin bisa dengan melihat. Mungkin istri kita bilang, Pak, Mas, air yang di sana di kamar mandi udah nggak bisa dipakai lagi. Nah, kan yakin. Atau kita lihat, nah ini yakin. Maka air ini nggak bisa dipakai lagi karena sudah mustakmal contoh. Tapi kalau seandainya dia masuk kamar mandi nih, tiba-tiba lihat air yang sedikit di dalam gayung.
Nah, dia bertanya-tanya, ini air dalam gayung ini apakah sudah mustakmal atau belum? Kan ragu-ragu itu. Jangan-jangan sudah mustakmal, jangan-jangan belum. Kan begitu. Nah, maka jika keadaannya seperti ini, bagaimana? Ya sudah, pakai saja. Ya, baik, Karena Ustaz, baik, Ustaz. keraguan itu tidak menghukumi apakah itu mustakmal, apakah itu najis, tidak. Keraguan. Kalau dia tahu, itu bukan ragu lagi namanya, itu sudah yakin. Baik, Seperti Ustaz, itu. makasih, Ustaz. Makasih banyak, Iya, Ustaz. sama-sama, Ustaz Tatang. Iya. Satu pertanyaan lagi, kemudian kita lanjutkan. Tak Kalau belum Ustaz. iya, iya silakan, iya silakan. Baru kita lanjut pertanyaan yang ini. Iya silakan. Ustaz, maaf Iya, Ustaz kalau memang pertanyaannya salah. iya silakan. Apakah termasuk dimaafkan juga? Misalnya kan tadi Ustadz jelaskan bahwa kalau darah yang keluar dari dirinya sendiri seperti bekas lukaan itu dimaafkan walaupun dia banyak. Nah, apabila jika seseorang tersebut tuh tiba-tiba waktu sholat itu dia mimisan, Ustadz. Nah, Iya, apakah darah mimisan tersebut itu dimaafkan juga iya, yang sama halnya hukumnya tersebut? iya, iya seperti Kemudian itu. pertanyaan yang kedua Iya. kan ini ada kaitannya Ustadz kan. Dulu kan pernah Hmm. dijelaskan Ustadz juga ini kasus orang yang beristinja dengan tanpa menggunakan air dengan sesuatu yang bisa mengangkat najis kan. Dulu Mhm. pernah Ustadz jelaskan bahwa walaupun bekasan istinjaknya tersebut itu misalnya kena keringat dia, kemudian keringat tersebut menyentuh pakaiannya, apakah pakaian tersebut masih bisa digunakan untuk sholat selanjutnya atau gimana Ustaz? Terima Oke, kasih. iya sama-sama. Mhm. Iya, umpama seseorang ya istinjanya menggunakan batu. Ya, dia istinja menyucikan dirinya dengan batu. Dia tidak punya air contoh. Ataupun punya air tapi pengen pakai batu. Ya, contoh. Kemudian dia korek-korek. Tapi masih ada bekas, kan beda ya batu dengan air. Dengan syarat yang sudah kita sebutkan tentunya. Kemudian terkena keringat, ya terkena keringat, kemudian mengenai pakaian dia, ya mengenai pakaian dia. Ini para ulama menyebutkan apa? Dimaafkan. Artinya apa? Boleh dia bawa ketika sholat. Ini pembahasannya berbeda dengan yang kita bahas sekarang. Ya, Iya Ustaz, pembahasannya berbeda karena cuma istinja mau itu tahu. ya istinja itu tidak dilakukan ketika sholat. Ya, istinja itu tentu dilakukan di luar sholat. Tapi pakaiannya Ustaz, itu Iya, masalah pakaiannya para ulama menyebutkan boleh. Boleh dimakfukan, dimakfukan. double, walaupun di double misalnya sholatnya Ustaz. Enggak harus didouble. Enggak harus dikodok. Ya sudah, dia sholat pakai pakaian itu tidak masalah. Bukan qadha maksudnya Ustaz. Misalnya kan dia udah mengerjakan satu sholat, kemudian dia ingin mengqadha sholat selanjutnya di waktu yang sama. Dia Apakah pengen itu sholat lagi. apakah Ya, ya, pakaiannya ya, tersebut bisa dibawa lagi untuk sholat? Itu maksudnya iya, Ustaz. iya, iya, tidak masalah. Iya. Makanya saya Oh, sebutkan tadi baik-baik permasalahan Ustaz. permasalahan yang ini dengan permasalahan yang kita sebutkan sekarang itu berbeda. Makanya tadi kan saya sebutkan tadi, baik darahnya banyak maupun sedikit, ketika dia sedang sholat itu dimaafkan. Ya, ketika dia di luar sholat, ya, apakah pakaian ini boleh lagi digunakan untuk sholat lagi? Jawabannya tidak. Tapi jawaban tidak ini jangan ditelat bulat-bulat. Kan saya sebutkan apa? Ada rincian. Jika najisnya sedikit, jika najisnya banyak, itu ada rinciannya. Dan itu tidak dibahas di kitab ini, dibahas di kitab selanjutnya. Bisa difahami? Bisa Ustaz. Terima kasih. Ya, Barakallahu fiik. sama-sama. Amin wa fiik. Amin wa fiik. Nah, eh kalau anak yang sedang memakai pempes, terus ya buang air besar di pempes, memang be, air, apa?
memang kotorannya nggak tembus keluar, tapi baunya kadang nempel ke baju kita. Itu bagaimana? Ya. Pertanyaan ini berkaitan dengan apa yang akan kita jelaskan. Jadi sabar. Ini sebentar lagi. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bagaimana penjelasan tentang bulu kucing yang menempel di sejadah, terutama sejadah musola, kadang banyak menempel. Ya, hati-hati. Kalau bulu kucingnya sedikit tidak masalah, tapi kalau bulu kucingnya banyak, sebagian mengatakan tidak sah. Kalau bulunya sedikit, ya, tahu ya membedakan sedikit sama banyak. Ya, pada umumnya orang bilang sedikit itu gimana? Nah, itu dia. Kalau bulunya sedikit tidak masalah, tapi kalau bulunya banyak, nah, sebagian ulama mengatakan tidak sah. Tidak sah sholat di situ, karena dihukumi sebagai najis. Kenapa dihukumi sebagai najis? Apakah bulu kucing itu najis? Tidak. Jadi sesuatu yang terpisah dari benda hidup, ya dari makhluk hidup itu dihukumi bangkai. Ya, sesuatu yang terpisah, ya dari makhluk hidup, ya maka itu dihukumi bangkai. Ya, contoh, jangan tangan saya, tangan si A, ya dipotong ininya. Ya. Dia dalam keadaan hidup, orangnya hidup, maka ini bangkai. Ya, sapi contohnya, sapi, ya jangan manusia lagi. Manusia terlalu, ya terlalu apa namanya, psikopat, ya terlalu psikopat. Sapi contohnya, dia pengen makan ekor sapinya saja, dia tidak pengen makan dagingnya. Sapinya masih hidup, ya dia potong ekornya, maka ekor ini menjadi bangkai, menjadi najis, karena terpisah dari sesuatu yang masih hidup. Paham? Yang mana? Siapa tadi? Nur 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 Samina. Nur Samina. Samin itu tahu artinya apa? Ya. Kalau faham katakan faham, kalau tidak saya ulangi. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita lanjutkan supaya bisa menjawab pertanyaan salah satu peserta kita tadi. Sekarang kita akan membahas tentang najis yang hukmiyah dan najis yang ainiyah. Jadi ada istilah fikih itu ya najis yang dihukumi sebagai ainiyah dan ada namanya najis yang hukmiyah. Penjelasannya bagaimana? Wa yajibu izalatu najisin lam yu'fa anhu bi izalatil aini ay jirmiha min ta'min wa launin wa rihin bil ma'il mutahhir. Wajib, perhatikan. Wajib menghilangkan najis yang tidak dimaafkan. Jadi ada najis yang dimaafkan, ada yang tidak dimaafkan. Sekarang kita membahas yang tidak dimaafkan. Wajib menghilangkan najis yang tidak dimaafkan dengan cara apa? Menghilangkan ainnya, menghilangkan benda najis tersebut. Ya. Maksudnya apa? Benda dan sifat-sifatnya itu harus hilang. Rasanya, warnanya, baunya, ini harus hilang. Bendanya harus hilang, sifat-sifatnya harus hilang, yaitu rasa, warna, dan bau. Ini harus hilang. Ya, jadi ada 4 ya. Benda, rasa, warna, dan bau. Ini harus hilang. Jika najis tersebut adalah najis yang bisa dilihat oleh mata. Ya, dan tentu cara menghilangkannya menggunakan air yang suci lagi menyucikan. Ya, saya kasih contoh. Baju, ya baju. Kita kasih contoh baju terkena tai ayam. Ya, supaya bendanya hilang, darahnya hilang, baunya hilang, warnanya hilang, rasanya hilang. Setelah hilang, ya ini menjadi hukmiyah. Ya, menjadi hukmiyah, najis hukmiyah. Najis hukmiyah itu apa? Najis yang tidak didapati lagi warnanya, baunya, rasanya. Ya, maka dia hukmiyah. Dan cara membersihkan, menyucikan najis hukmiyah itu bagaimana? Ambil air, siram, selesai. Kalau najis hukmiyah itu ya dikasih contoh lebih
lebih mudah ya. Contohnya apa? Para ulama menyebutkan contohnya lantai ya. Ada kencing anak ya, ada kencing anak kecil, kemudian dikarenakan angin, dikarenakan panas akhirnya apa? Kering ya. Sehingga lantai tersebut tidak ada lagi warna air kencingnya, tidak ada lagi baunya karena sudah kena panas, kan itu bisa terjadi ya. Tapi kita tahu nih bahwasanya di sini tadi ada air kencing, cuma kita kelupaan. Ya, contoh akhirnya apa? Kering sendiri. Akhirnya baunya tidak ada, warnanya tidak ada, sudah hilang. Maka apa yang harus saya lakukan? Cukup saya siram saja. Karena ini najis hukmiyah. Kalau najisnya ainiyah, bendanya masih ada, maka harus saya bersihkan dulu bendanya. Ya, saya bersihkan bendanya juga sifat benda tersebut, ya baunya, rasanya, warnanya harus dibersihkan. Paham ya? Tapi ya, kalau seandainya ya sudah dicuci berkali-kali, sudah dicuci bersih-bersih, ya sudah dikasih sabun, sudah dikasih buru segala macam, tapi masih ketinggalan eh, apa namanya warna sama bau, ya warna sama baunya masih ketinggalan, padahal udah dicuci bersih-bersih, maka ini masih dikategorikan najis. Ya. Warna dengan bau, perhatikan ya, ini dua ini harus berkumpul. Ya, warna dan baunya masih ada, berarti masih dihukumi najis. Ya. Ataupun ya, ataupun rasanya masih ada. Ya, rasanya masih ada. Maka masih dihukumi najis. Tapi kalau baunya saja, ya, baunya saja seperti pertanyaan ini tadi, maka ini tidak masalah. Ya, maka ini tidak masalah. Ini mohon maaf ya, kita belajar fikih ya. Biasanya kita kan membersihkan setelah qadha hajat itu, setelah buang air besar itu kan pakai tangan kiri. Ya, ya fikih memang seperti ini. Jadi ya sabar-sabar saja mendengarnya. Setelah dia bersihkan, ya masih tertinggal bau contohnya. Ya, baunya masih ketinggalan, tapi warnanya tidak ada, rasanya juga tidak ada, sudah bersih, cuma baunya saja. Kebetulan baru makan jengkol contoh. Ya. Apakah tangan ini dihukumi najis? Tidak. Kalau baunya saja tidak. Tapi kalau baunya ada, ya, warnanya ada, maka masih najis. Ya, umpama ada kuning, ya, contoh-contoh ya, yang sedang makan mohon bersabar. Ya. Ataupun rasanya ada, ya, bau dengan warna ataupun rasanya saja masih ada, ya, maka ini masih dihukumi najis. Kalau hanya baunya saja, ya tidak ada apa-apa kecuali hanya bau, maka ini tidak masalah. Begitu juga kalau seandainya warnanya saja, ya warnanya saja. Kebetulan eh, darah, ya darah terkena baju putih, ya sudah dicuci bersih-bersih, ya baunya sudah hilang, rasanya sudah hilang, tapi warnanya masih merah. Ini dimaafkan, tidak masalah. Tapi setelah dia cuci bersih-bersih ya, setelah dia cuci betul-betul, tapi warna merahnya itu mungkin ya golongan darah dia Z mungkin ya. Jadi sulit hilang, ya tidak bisa hilang. Maka ini tidak masalah. Tapi warnanya saja. Tapi kalau warna ada, bau ada, maka ini masih dihukumi najis. Atau hanya rasanya saja masih ada, maka ini masih dihukumi najis. Bisa difahami? Ada yang ingin ditanyakan? Yang bertanya tadi paham. Kalau paham, siapa tadi? Iswahyuni. Alhamdulillah.
Iya, tetap najis, tetap najis. Nah, kalau rasanya masih ada, itu tetap najis. Ya. Rasanya tidak ada, tapi bau ada, ya, warna tidak ada, maka ini tidak najis. Najis itu kapan? Ketika warna dengan bau berkumpul. Ataupun rasanya saja, walaupun dia sendirian. Maka ini masih dihukumi najis. Kenapa? Karena rasa itu menunjukkan bahwasanya najis itu masih ada. Nah, itu alasannya. Dan kenapa bau, ya, bau dengan eh, apa tadi? Ya, bau dengan warna tadi, ya. Bau dengan warna tadi kalau mereka berdua masih ada, kenapa ini tetap dihukumi najis? Karena pada umumnya kalau bau sudah ada dan warna masih ada, ini pada umumnya masih ada zat, ya, zat najis itu masih ada di situ, makanya dihukumi najis. Faham? Izin bertanya Ustaz ya. Iya, silakan. Kalau misalnya pakaian yang mau dibawa sholat gitu kan, dikasih pewangi gitu, tapi pewanginya itu yang macam kayak laundry gitu, nggak ada komposisinya gitu. Jadi kan kita nggak tahu ini alkohol atau tidak gitu. Jadi apakah boleh itu dibawa sholat atau enggak gitu? Masya Allah. Ya, kalau ya, bagaimana saya mau menjawab? Ya, yang bertanya saja tidak tahu, apalagi saya. Dia tidak tahu apakah itu ada mengandung benda najis atau tidak, ya apalagi saya. Jadi cari tahu dulu, baru bertanya. Tadi saya Jadi sampaikan, ya tadi saya sampaikan apa? Keraguan, keraguan itu tidak menghukumi sesuatu. nggak Keraguan. apa-apa Ustaz, ya dibawa sholat gitu. Saya nggak bilang nggak apa-apa. Saya nggak ada. Saya jangan mengatasnamakan. Oh, Ustaz Jumri katanya kalau pergi ke laundry, cuci baju di sana aman. Saya nggak ada bilang seperti itu. Yang saya bilang keraguan itu tidak menghukumi sesuatu. Dan kita sebelum melakukan sesuatu, kita diperintahkan untuk belajar terlebih dahulu. Saya mau jadi pedagang. Sebelum saya melakukan perdagangan, saya diperintahkan, diwajibkan untuk belajar ilmu dagang. Jadi kita itu nggak boleh melakukan sesuatu, kemudian kita lepas tangan, tidak boleh. Karena yang akan kita lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Seharusnya sebelum mengantar cari tahu, ya, apakah, ya, pewangi yang mereka gunakan itu aman dari, ya, benda-benda beralkohol. Seharusnya seperti itu. Bukan setelah dilakukan kemudian saya jadi korbannya, saya jadi kambing hitamnya, bukan seperti itu. Ya, bercanda. Ini saya memberikan pendekatan. Jadi sebenarnya kita itu sebelum melakukan diminta untuk bertanggung jawab, ya, diminta untuk memiliki ilmu, ya, sebelum melakukan itu. Ya. Saya pengen kredit Ustaz. Ya belajar. Ustaz, saya sudah melakukan kredit ini selama 3 bulan. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang mau dilakukan? Kenapa baru sekarang bertanya? Kenapa tidak seharusnya sebelum melakukan bertanya, jangan sudah terjerumus baru bertanya kemudian, ya, diserahkan ke saya. Ya, saya mau bilang apa gitu. Paham maksudnya? Ya baru sadar Ustaz. Iya. Jadi seperti itu. Kebanyakan yang bertanya kepada saya seperti itu, ya, curhat. Ustaz, saya sudah melakukan pinjol. Ya, itu bagaimana hukumnya Ustaz? Kemudian saya jelaskan gini. Terus bagaimana Ustaz? Bagaimana? Apa yang mau saya bilang? Tidak mungkin saya halalkan, itu sudah jelas haram. Ya, ada bunganya. Tidak mungkin saya halalkan. Oh, nggak apa-apa Ustaz. Oh, nggak apa-apa Pak. Ya, selagi Bapak mau berbagi dengan saya, bagi 2, nggak apa-apa. Kan bukan seperti itu. Jadi seharusnya dalam Islam itu apa? Sebelum melakukan punya ilmu. Ya, sebelum mengantar pakaian ke laundry, cari tahu dulu, ya, bahan yang mereka gunakan itu aman atau tidak. Kemudian
Apakah mereka itu menyucikannya betul atau tidak? Karena laundry, ya ini perlu perhatian ya. Laundry itu kan pakaian kita, pakaian orang ya dicampur. Ya. Tidak menutup kemungkinan pakaian kita yang pertamanya bersih jadi najis kan gitu. Enggak ke laundry, Ustaz. Jadi Ya, kadang kan di rumah kan ada parfum datang, kadang abang dibelikan gitu. Terus kalau mama iya datang, iya mama iya kan iya. gosok Iya. gitu ya, kenapa mau Oke, larang tidak mau laundry. gimana gitu. Oke, tidak laundry. Kita yang beli. Ya, cari tahu, cari tahu bahannya apa. Nanti Langsung saya gitu ke share. laundry, apa ya, produknya gitu Ustaz. Iya, nanti saya share di grup, ya grup kajian kita. Ada bahan-bahan yang apa namanya dihitung sebagai najis ya dia disebut sebagai alkohol. Itu perlu diperhatikan. Ya, semoga menjawab ya. Jangan cukup ya, jangan ya. Sebenarnya saya sudah cari tahu, tapi gini-gini ya sudah cukup sampai di situ saja. Iya, jadi seperti itu dalam Islam seperti itu. Jadi sebelum kita melakukan, kita diperintahkan untuk mencari tahu. Bukan setelah kita melakukan baru kita cari tahu, bukan. Tapi baru dengar Ustaz. Ya, baru dengar ini. Apa yang harus saya lakukan? Bertaubat kepada Allah. Apa yang mau dilakukan lagi? Ya, apa yang mau dilakukan? Ya bertaubat. Ya sholatnya diulang ya diulang. Zakatnya diulang ya diulang. Mau bagaimana lagi? Tidak Banyak. mungkin. Ya, tidak mungkin saya katakan, oh tidak apa-apa. Dulu kan kamu tidak pernah belajar. Ya itu kan seakan-akan. Ya. Jadi ketidaktahuan seseorang dalam suatu hukum, tidak semuanya itu dimaafkan, tidak semuanya itu diberikan keringanan, tidak semuanya. Ya, terkadang memang hukum ini seperti ini. Baik Anda tahu maupun Anda tidak tahu, hukumnya seperti ini. Anda tidak tahu kenapa? Karena Anda tidak belajar. Anda tidak tahu kenapa? Karena Anda baru belajar sekarang. Ya, jadi pola pikirnya diubah. Jangan sebagian orang kadang seperti ini. Oh, Islam terlalu ketat, ya Islam terlalu ribet dan lain sebagainya. Peraturan Islam terlalu ini, ya, hukum Islam terlalu ini. Umpama dia mengatakan seperti itu. Jangan seperti itu. Seharusnya tanya. Ya. Jangan salahkan orang lain. Ya, ambil cermin, ya bercermin sebentar sambil senyum. Ya. Yang salah siapa? Gitu. Ya, saya juga terkadang apa namanya beberapa hukum saya belum belajar ya bagaimana, belum pernah dengar. Ketika saya dengar dan ternyata itu salah, maka apa yang harus saya lakukan? Perbaiki. Perbaiki. Alhamdulillah Allah kasih saya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan saya. Bayangin kalau saya sudah mati dan kesalahan itu masih belum baik ya, masih belum diperbaiki. Jadi seperti itu. Ini bukan untuk saudari yang bertanya tadi juga ya, ini untuk semuanya. Ya, jadi kita itu jangan kok gini ya, jangan. Ya. Alhamdulillah sekarang kita tahu. Bayangin, ya bayangkan, nggak usah bayangin, bayangkan kalau seandainya kita tahu setelah kita mati. Ya, kita tahu ternyata sholat yang selama kita lakukan, sholat yang selama ini kita lakukan itu tidak sah. Ya, tapi taunya apa? Pas mati. Ya, itu kan ya, apa gunanya? Sekarang baru kita tahu sholat kita selama hari ini tidak sah. Alhamdulillah. Ya, walaupun kita dituntut untuk mengkodok, ya sudah jalani. Alhamdulillah dikasih petunjuk sekarang. Ya, ada orang yang mau mengajari kita ilmu agama, yang mengajarkan kita, oh ini tidak sah, oh ini sah. Alhamdulillah. Paham ya? Iya, paham Ustaz. Barakallahu fiikum. Amin wa fiik. Amin amin. Ya. Ustadz, Kalau Assalamualaikum. ya Bunda, ya silakan. Silakan. Ya, ini Ustadz, Ustadz Tabe mau tanya apa hukumnya Ustadz kalau itu apa yang pada saat kita mau sholat ke masjid terus kita kena percikan air hujan Ustadz yang ada lumpurnya. Bagaimana itu Ustadz hukumnya? Oke. Ya, nampaknya pertanyaan semakin malam semakin luar biasa. Iya, Bunda. Ya, tanah itu pertama, tanah itu tidak najis. Air yang bercampur tanah terkena pakaian kita ya tidak masalah. Tapi kalau air tanah
terus ada kotoran manusia di dalamnya, ya kita lihat, atau kotoran kucing, ya najis. Karena ini air yang sedikit. Paham Bunda? Berarti hukumnya itu tadi ndak sah dan harus ganti Ustadz ya, dibersihkan. Sebentar. Tanah tidak najis Bunda. Iya. Air tidak najis. Ya. Air bercampur dengan tanah terkena pakaian kita. Apakah najis atau tidak? Tidak. Tidak. Tapi ada air, ada tanah, ada tai kucing. Ya itu yang saya maksud Ustadz. Nah, makanya saya takut Bunda memahami itu tadi yang pertama tadi. Kalau yang kedua tadi ya seperti itu. Oke ya Ustadz. Kalau kita tahu di situ ada najis, kemudian terkena pakaian kita, ya harus diganti pakaiannya. Iya. Yes. Syukur Ustadz. Iya, sama-sama Bunda. Ya. Ya, pertanyaan yang terakhir ini ya, masalah pertanyaan yang terakhir, ini Syatorik baru datang. Masalah keciprat juga ini. Kalau kita ke pasar ikan, air dipajak ikan keciprat terkena baju. Air keciprat terkena baju tidak masalah. Air bukan najis. Kita ke pasar ikan, ya hujan, ada air terkena baju kita, ya tidak najis. Ya, air tidak najis. Buktinya kita mandi, wudhu pakai air. Iya. Kita lanjutkan sedikit lagi. Sekarang pembahasan tentang najis yang berat. Ya, najis yang ringan itu seperti air kencing. Ya, air kencing anak kecil laki-laki. Ya, air kencing anak kecil laki-laki yang belum sampai 2 tahun, yang belum makan sesuatu apapun kecuali ASI ibunya. Ini air kencing anak seperti ini, ya, itu disebut dengan sebagai najis yang ringan. Ya, cukup dipercikkan saja untuk menyucikannya. Ya, Bunda punya, nggak usah Bunda, ya, para peserta punya anak kecil. Ya, anak kecil laki-laki yang belum sampai umurnya 2 tahun, komariah, belum makan sesuatu apapun kecuali ASI, ya, kencing, ya. Maka cara menyucikannya bagaimana? Cukup dipercikkan saja air, ya, ke celananya contoh. Karena itu najis yang ringan. Tapi kalau anak kecil perempuan, itu baru lahir pun dia umpamanya, kemudian dipakaikan pakaian, dia terkencing, ya, dia buang air kecil, maka harus disucikan seperti najis pada umumnya. Ya, najis mutawassithah namanya, najis yang sedang-sedang. Ya, seperti darah, ya, air kencing. Ya. Sekarang kita akan membahas najis yang berat. Apa itu? Najis anjing, ya, dan babi. Ya. Ini cara menyucikannya bagaimana? Cara membersihkannya bagaimana? Di sini disebutkan wal kalbiyati bi ghasliha sab'an ihdahunna mamzujatun biturabit tahur. Sedangkan najis kalbiyah, ya, najis anjing atau babi, ya, cara menghilangkannya adalah dengan membasuhnya 7 kali. Ya, jadi cara menghilangkan najis anjing atau najis babi, umpamanya anjing menjilat menjilat piring, ya, menjilat baju contohnya. Ya, maka cara menyucikannya bagaimana? Cara menghilangkan najis itu bagaimana? Adalah dengan cara membasuhnya sebanyak 7 kali. Ya. Tapi sebelum itu dibersihkan, sebelum itu disiram 7 kali, ya, dibersihkan terlebih dahulu. Ya, contoh, ya, piring. Ya, piring dijilat sama anjing, ya. Dijilat sama anjing. Maka yang pertama dia lakukan apa? Dia bersihkan dulu. Ya, dia bersihkan, dia siram berkali-kali. Kemudian setelah dia siram berkali-kali, ya, ini siraman berkali-kali yang dia lakukan ini dihitung sebagai satu basuhan. Ya, dihitung sebagai satu basuhan. Basuhan kedua, basuhan ketiga, basuhan keempat, basuhan kelima, basuhan keenam, basuhan ketujuh,
Ya, ini pada basuhan ketujuh, ya, dia ambil air, dia ambil tanah, kemudian diaduk, kemudian diratai, ya, ke wadah yang terkena najis anjing ini tadi. Ya, maka ini sudah menjadi suci. Jadi boleh pada basuhan ketujuh, ya, dicampur tanah tersebut, atau pada basuhan kelima, pada basuhan ketiga boleh. Boleh di awal, boleh di akhir, campuran tanah ini tadi, dan boleh di tengah-tengah. Boleh di akhir itu kenapa? Karena yang kita sampaikan tadi, karena ketika air dan tanah itu dicampur, ya, ini tidak merubah hukum air ini tadi. Ya sudah, airnya tetap suci. Ya. Jadi tanah dicampurkan dengan air, apa hukum airnya? Tetap suci, tidak mustamal, tidak najis, tidak, tetap suci dia. Maka boleh menggunakan tanah dan air pada basuhan pertama, di pertengahan boleh, dan di akhir juga boleh. Ya, tapi ingat 7 ya, 7 kali basuhan. 7 kali basuhan. Sampai di sini. Kemudian yang terakhir, wa yushtaratu, ya, wurudul ma'i in kana qalilan. Dan disyaratkan, ya, mendatangkan air kepada najis jika airnya sedikit. Ini sudah kita jelaskan. Ya, kalau airnya sedikit, maka, ya, didatangkan air kepada najis tersebut. Jangan najisnya yang didatangkan kepada air, karena ini air yang sedikit. Ya, kita punya air 1 gayung, ya, 1 ember. Ya, tangan kita ada najis. Maka apa yang kita lakukan? Datangkan air, ya, kepada tangan tersebut. Jangan tangannya yang dimasukkan ke dalam air yang sedikit ini tadi, karena dia bisa mengubah air ini tadi menjadi najis. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan apa namanya, menghilangkan atau mensucikan benda atau sesuatu yang terkena najis anjing atau babi. Ada yang ingin ditanyakan? Iya. Iya. Amin, amin, wafik. Ya, umpama dijilat anjing, ya, kan harus dibersihkan dulu. Ya, dia siram. Ini walaupun dia siram berkali-kali, ini dihitung 1. Jadi ketika membersihkan, walaupun dia membersihkannya berkali-kali, ini dihitung sebagai 1 kali basuhan. Kemudian dia datangkan air lagi, ini basuhan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Air yang ketujuh harus dicampurkan dengan tanah. Ya, diaduk dengan tanah. Ya, diaduk, kemudian baru disiram. Maka ini, ya, wadah ini tadi, ya, sudah menjadi suci. Boleh di basuhan pertama, boleh di basuhan pertengahan, boleh di basuhan terakhir, karena air ketika bercampur dengan tanah itu tidak menghukumi, tidak merubah hukum air tersebut, karena tanah itu suci. Maaf, Ustaz. Ya. Ustaz, maaf. Boleh bertanya lagi, Ustaz? Satu lagi, Ustaz. Ya, Maaf. Ya. Ustaz, kalau musim hujan nih, misalkan di kampung, bukan di sini ya, di kampung itu karena banyak itu anjing itu, jadi selalu ke tarlas itu, jadi ada tapak-tapaknya itu. Jadi itu kan harus tetap di itu juga ya, dibersihkan juga, Ustaz. Tapak-tapaknya itu kan hujan itu biasanya menghilangkan ya, meninggalkan tapak-tapaknya itu, kakinya itu anjing. Lewat ke terlas gitu, Ustaz. Masya Allah, tabarakallah, bagusnya pertanyaannya. Ya Allah. Ada tapak anjing. Ya, Ustaz. Kalau Ada musim air. hujan, ya gak, Ustaz. Misalkan terlas di depan rumah gitu, karena musim hujan jadi lewat ke terlasnya itu selalu meninggalkan tapak itu, Ustaz. Oh, anjingnya naik ke teras. Iya, Ustaz. Ya sudah, dibersihkan seperti yang kita jelaskan tadi. Enggak, maksudnya kan, Ustaz, kalau tiap hari ada gak imam yang imam, bukan Imam Syafi'i, maksudnya imam yang lain, maksudnya yang karena tiap hari itu jengkel membersihkan, ada gak bisa berpindah ke situ, Ustaz? Ke ibu. Ya. Jangan Enggak cari juga. imam. Jangan cari imam, Ustaz Tatang. Cari papan, cari jaring.
di halaman. Jangan cari imam, cari jaring. Iya, yang belum pernah saya dengar apakah ada pendapat mazhab imam lain, belum pernah saya dengar. Dan pertama Berarti kali tiap kita, datang nanti kita harus dibersihkan ya, Ustaz. iya, Tempatnya itu. Oh, caranya iya. bagaimana supaya jangan berkali-kali? Ya, bikin jaring, ya, dan semisalnya agar dia tidak masuk lagi gitu loh. Baik, Ustaz. Masuk kasih banyak, Ustaz. Makasih, Ustaz. Sama-sama, Ustaz. Iya. Iya, yang lain. Ustaz, Assalamualaikum. masalah Wah, Waalaikumsalam. Iya. Yang bertanya itu saya ya, Ustaz. Hmm. Apa tadi itu yang duluan? Ya, pertanyaan Iya, saya silakan, Ustaz Bunda. begini. Kan biasa yang disebutkan itu liur atau jilatan anjing. Pertanyaannya Iya. kemudian, apakah liur dan jilatan anjing ini otomatis mewakili seluruh tubuh anjing? Nah, seperti tadi itu, karena jangan cari apa, tapi carilah jaring supaya tidak masuk jaring ini. Berarti artinya seluruh tubuh anjing itu apabila dia basah lalu kemudian terkena ke lantai kah atau apa, langsung otomatis dihukumi najis. Wallah di situ tertempel. Ya, Iya. jadi artinya ini apakah liur anjing ini kan biasanya didengar itu jilatan atau liur anjing. Tapi apakah ini liur atau jilatan ini secara otomatis mewakili seluruh tubuh anjing itu? Dan begitu juga babi. Gimana Ustaz? Oke. Tadi Ustaz Tatang itu bertanya, anjing ya nginap lewat ya, bagaimana ya, apa yang harus dia lakukan? Ya seperti yang kita sebutkan tadi. Karena tidak ada jaminan, Bunda. Tidak ada jaminan bahwasanya anjing itu ya tidak melakukan sesuatu pada teras tersebut. Apakah, ya pertanyaan Bunda luar biasa, apakah bulu ya, dan semisalnya itu sama hukumnya dengan air liur? Karena yang disebutkan di dalam hadis itu adalah air liur. Apakah sama? Insya Allah nanti akan kita jelaskan lebih rinci di pertemuan selanjutnya. Apakah tulangnya ya, dan semisalnya apakah sama atau tidak? Karena pembahasan ini, pembahasan rincian itu, ya pembahasan bulu, ya pembahasan tulang, pembahasan kulit, ini tidak disebutkan di dalam kitab yang kita kaji. Ya, ini disebutkan di kitab berikutnya. Jadi saya berikan saran ke Ustaz Tatang tadi, ya agar mempermudah dia, agar mempermudah beliau. Kan tidak menjamin apa yang dilakukan oleh anjing tersebut. Ya. Lagian anjing itu ya selalu mengeluarkan lidahnya. Ya. Kalau pernah memperhatikan, anjing itu tidak seperti manusia ya. Bukan maksudnya saya menyamakan manusia dengan anjing, tidak. Kalau manusia itu kan memang pada umumnya ya lidahnya tidak keluar. Kalau anjing itu pada umumnya keluar dan air liurnya itu menetes. Kalau pernah memperhatikan seperti itu. Saya tidak mengatakan bahwa bulu apakah sama hukumnya dengan air liur. Saya tidak mengatakan karena ini pembahasannya lebih rinci lagi. Bagaimana bulunya, dagingnya, ya orang makan daging babi, ya, contoh. Ya orang menyentuh daging babi, ya orang menyentuh anjing itu bagaimana? Apakah sama dengan menjilat? Itu tidak kita bahas. Bukan adalah air liur, ya. Apakah sama atau tidak? Nah, ini akan kita bahas. Pertanyaan Ustaz Tatang tadi yang saya pahami, ya, itu terjadi di kampung-kampung. Ya, kalau di kota-kota saya belum pernah lihat, di kampung-kampung sering terjadi. Kadang anjing itu naik ke teras rumah. Nah, itu yang saya sebutkan tadi. Untuk jaga-jaga, ya sudah lakukan apa yang kita sebutkan tadi. Tapi apakah, pertanyaan Bunda tadi, apakah bulu, ya telapak kaki anjing itu ya sama dengan hukum air liur? Itu tidak kita bahas. Insya Allah kita bahas di pertemuan selanjutnya nanti. Apakah dia sama atau tidak? Apakah ada rinciannya atau tidak? Iya, silakan. Ustaz bertanya masalah
masalah air ikan tadi Ustadz. Kan ini ceritanya bukan Iya, di ini saya mau jawab. Ini saya mau jawab. Tadi saya lihat komentar terakhirnya. Iya, najis. Najis, ya, bagaimana? Hewan ya, hewan, bukan binatang ya. Najis hewan yang bisa dimakan. Sebagian ulama mengatakan itu ma'fu. Makanya kalau lihat orang nyate, darahnya masih ada, masuk angin, keluar asap ini. Lihat orang nyate, itu kadang sama darahnya. Pernah lihat tidak? Bukan sate ayam ya, sate kambing, sate sapi. Itu kadang sama darahnya. Pernah lihat atau tidak pernah lihat? Pernah Ustaz. Ya, tidak masalah. Karena ada ulama yang mengatakan itu dimaafkan. Tidak masalah. Ustaz tadi Jadi, saya ulang kembali, saya mohon diulang kembali itu kotoran makanan hewan yang dimakan itu tidak najis apa maksudnya tadi itu? Saya enggak ngerti, enggak darahnya, terlalu darahnya. ya. Ya, kenapa saya Darahnya. timbul pertanyaan? Karena saya pernah ke Lombok. Mohon maaf ini kalau ada orang Lombok sini ya. Tapi perlu saya tanyakan. Itu cara mereka untuk memadatkan lantainya karena dari tanah itu disapui dengan kotoran sapi yang masih hangat. Itu. Saya tidak berbicara Itu kotoran, ini. Bunda. Saya tidak berbicara kotoran, saya berbicara darah. Oh, ya. Oke. Makasih Darah. banyak, Ustaz. Iya, sama-sama. Darah. Ya, darah hewan yang bisa dimakan, ya seperti darah ikan, ya itu ada ulama yang mengatakan itu dimaafkan. Disebut najis, ya disebut najis, tapi najis yang dimaafkan. Faham? Ada orang bersihin ikan, ya terkena pakaian dia. Ini sebagian ulama mengatakan, ya sudah dia sholat, boleh dibawa sholat. Ataupun dia makan, ya sate tadi contoh, ya masih berlumuran darah. Ya, kata orang sate itu, ya khususnya kambing atau sapi, itu enaknya itu ya pas itu tadi, ya belum dicuci atau apapun ya sudah. Jadi ketika segar itu ya di sate, dan ini tidak masalah. Kalau diperhatikan, kalau kita memperhatikan, terkadang tahu daging ayam ya. Terkadang dalam ayam itu ada darah. Ini darah ketika dimasak dia kayak rasanya itu kayak hati. Itu kan biasa kita makan. Yang biasa makan ya, yang kadang mungkin ada orang juga yang nggak makan. Iya Tahu Ustaz, tidak? ada Ustaz. Ya itu. Karena darah itu di sebagian ulama ada yang mengatakan dimaafkan. Artinya ya boleh dikonsumsi, ya sebagian ya, bukan semuanya. Jangan berbicara tentang darah yang dibekukan. Ya, jangan berbicara tentang itu. Kita tidak berbicara tentang itu. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu, jangan dikiaskan. Ya, jangan dikiaskan ke yang lain. Kita bukan ahlul kias. Kita tidak punya keahlian untuk mengkiaskan hukum. Kita bukan siapa-siapa. Saya bukan siapa-siapa. Yang hadir di sini juga bukan siapa-siapa. Derajat kita ini supaya kita tahu, baik saya maupun para peserta di sini, derajat kita itu apa? Awam. Jadi derajat keilmuan itu ada. Ya, yang pertama itu mujtahid namanya, seperti Imam Syafi'i. Ada namanya ahlu tarjih, ada namanya ahlun naqol, ya. Ada namanya ashabul wujuh. Ya, kita di mana? Orang yang seperti kita ini levelnya di mana? Yang paling bawah. Kalau tidak salah nomor 6 kalau tidak salah. Yaitu awam. Jadi kita itu tidak punya izin untuk mengkiaskan hukum itu tidak punya. Ya, bukan berarti ketika dikatakan bahwasanya darah tidak saya katakan najis nanti seperti kasus tadi ya. Kotoran itu bagaimana ya, tidak ya, kita berbicara darah hewan yang bisa dimakan itu dimaafkan ya. Jangan nanti berarti Ustaz kalau darah hewan itu kita ambil
kita kumpul-kumpulin, terus kita bukukan, kita jual, apakah boleh? Nah, kita nggak bahas ke situ. Ya. Dan jangan tanyakan apakah boleh atau tidak. Jangan tanyakan, kita tidak sedang membahas itu. Dan ini tanpa kita sadari sudah lebih dari setengah jam kita melewati kajian kita. Dan sudah ada yang pelan-pelan keluar. Jadi supaya tidak mengganggu yang lain, insya Allah untuk pertanyaan Bunda Husrina, apakah bulu, ya daging, menyentuh daging, ya kan babi nggak punya bulu ya, nggak tahu ada bulunya itu tidak. Ya contoh menyentuh daging, menyentuh bulu, ya kalau air liur kita sudah tahu ada hadisnya. Menyentuh daging, menyentuh bulu, telapak anjing, telapak babi, ya apakah sama hukumnya dengan air liur mereka? Itu akan kita jelaskan insya Allah di pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum, kita tutup. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, memudahkan rezeki kita, Amin. mengabulkan segala hajat baik kita, Amin ya Allah. memanjangkan umur kita, memberikan kita kesehatan, kekuatan untuk melakukan ketaatan kepadanya, bisa memperbaiki kualitas ilmu kita, menambah ilmu kita, menambah kualitas ketakwaan kita, melunaskan hutang piutang kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di atas dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan bacaan tahlil, salawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Barakallahu. Maaf.